Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sampai kali sama Ibu Rodia. Kita akan belajar ke pertemuan kedua analisis mikrobiologi lanjutan di kelas 12, yaitu analisis kimia terapan. Oke, seperti Ibu sampaikan kemarin tentang persiapan sampel. Yang kedua adalah homogenisasi. Kemarin apa coba? Ya betul, kemarin ada penyiapan wadah, penanganan wadah sampel pada saat kita mau inokulasi sampel. Nah, yang kedua adalah homogenisasi. Kita simak sama-sama PPT yang akan Ibu sampaikan. Jangan lupa karena hari ini sholat Jumat, kita kuis jam 11. Nanti akan Ibu buka jam 11 aksesnya. Kalian siap-siap ya di depan handphone dan di depan laptop ya. Oke, kurang lebihnya itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar partikel mikroba yang tersembunyi di dalam sampel kita bisa tersebar merata, sehingga pada saat kita melakukan pengenceran atau pemipetan, maka peluang terambilnya dalam pipet sampel yang mengandung mikroba tersebut lebih besar, ya, lebih mungkin dibanding kalau kita tidak melakukan homogenisasi. Kemungkinan bakteri masih ada di bawah mengendap atau pada sisi tertentu, sehingga yang terambil adalah sampel yang masih bersih, bakterinya tidak terambil, maka pengamatan kita menjadi tidak akurat. Nah, jika homogenisasi ini dilakukan pada sampel-sampel yang sulit larut, maka sampel tersebut bisa kita tambahkan dengan emulsifier yang tidak mempengaruhi jumlah mikroba yang ada di dalamnya. Misalnya 1,25% natrium sitrat, atau menggunakan twin 10, 20, atau 80. Misalnya sampel-sampel yang sulit larut dalam air itu misalnya sabun, misalnya minyak, terus margarin, lipstik, bedak, dan lain-lain yang mungkin kalian bisa perhatikan ya di pasaran itu seperti apa saja produknya. Misalnya untuk yang kedua, jika ada bahan pengawet ditambahkan soy lecithin atau polisorbat 20. Nah, setiap produk biasanya agar bertahan lebih lama cenderung ditambahkan dengan aditif atau pengawet supaya bisa bertahan lebih lama terhadap kontaminasi bakteri. Namun ketika kita melakukan pengujian, bisa jadi zat pengawet itulah yang bakal menghambat pertumbuhan inokulasi yang kita lakukan pada sampel. Karena itu pengawet harus dinetralkan. Nah, selanjutnya homogenisasi tahapan berikutnya adalah dilakukan pengenceran sampai 10⁻⁻1 tergantung jumlah sampel yang ada di dalam industri. Untuk skala lab, biasanya Ibu cukup menggunakan 1 mili sampel dalam 9 mili larutan fisiologis, 0,9% NaCl. Tapi kalau kalian nanti bekerja di industri, sampel 1 mili itu tidak bisa mewakili statistik yang baik, karena jumlah produk di pabrik kemungkinan banyak, sehingga kalian harus memperhitungkan secara statistiknya. Biasanya minimal sekitar 20 atau 25 sampel sekali sampling, atau ketika kita melakukan penimbangan atau pemipetan, volume yang diambil itu minimal 25 ml sampel dilarutkan dalam 225 ml air larutan fisiologis atau buffer fosfat. Nah, untuk skala industri, 25 mili atau 25 gram sampel dilarutkan dalam 225 mili larutan fisiologis atau buffer fosfat, itu bisa mewakili hasil pengenceran 10⁻⁻1 atau 1:10. Homogenisasi itu seperti di slide terakhir kita kemarin, kita akan bahas satu-satu ya, dari mulai makanan, obat tradisional, vitamin, bahan kosmetik, dan lain-lain. Ada 6 kalau nggak salah ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah makanan. Makanan kita golongkan berdasarkan
bentuknya atau susunan konsistensinya terdiri dari bentuk cair, bentuk serbuk, bentuk kental, bentuk padat, beku, dan kita temukan juga dalam kaleng, kemasan kaleng. Misalnya sampel bentuk cair yang kita temukan di masyarakat itu, di pasaran itu air mineral, atau bisa kita temukan juga susu kotak. Nah, kalau untuk sampel-sampel dalam wadah kotak atau wadah botol seperti ini, kita cukup melakukan pengocokan ya. Dikocok 25 kali dalam wadahnya sendiri, kemudian dipipet 1 atau 25 mili ya. Kemudian sampel ditambah, kalau 1 mili ditambah air 9 mili, kalau 25 mili ditambah 225 mili pengencer. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1 ya. Kemudian sampel kita inokulasi di dalam media. Untuk sampel berbentuk serbuk yang kita temukan misalnya adalah tepung ya, susu suplemen, ditimbang 25 gram, kemudian ditambah, kalau 25 gram itu dengan 225 mili larutan fisiologis 0,9%. Kalau ditimbang 1 gram berarti ditambah 9 mili larutan fisiologis sampai kita mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian dikocok secara homogen, diinokulasi ke dalam media. Sampelnya misalnya tepung beras ya, susu suplemen yang bentuknya serbuk. Sampel yang bentuk kental, misalnya SKM saus, ditimbang, nah ini kan bentuknya kental, akan sulit untuk dilakukan pemipetan. Ditimbang 25 gram, ditambah 225 mili larutan fisiologis, dikocok homogen, ditambahkan dengan 1,25% natrium sitrat, sampai mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1, baru kita lakukan pengenceran berikutnya, min 2, min 3, atau selanjutnya. Baru kita bisa melakukan analisis. Untuk sampel yang bentuknya padat, contohnya keju, mie instan, kita bisa melakukan persiapan sampelnya, preparasi sampelnya digerus di mortar beberapa gram, 25 gram, kemudian ditambah larutan fisiologis 225 mili, dikocok 10 pangkat sampai dengan 10 pangkat min 1 ya. Berarti kalau pengencerannya 25 gram ditambah 225, kita akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1. Dikocok homogen, jika sulit kita bisa ditambah dengan blender ya. Dikocoknya dengan menggunakan blender, kemudian dilanjutkan pengenceran 10 pangkat min 2 dan min 3. Nah, sampel siap untuk diinokulasi. Sampel yang berbentuk padat tadi ya. Kemudian sampel yang kita temukan beku. Beku itu bisa di bawah 0 derajat Celcius. Misalnya daging beku, frozen food ya. Nah, dibiarkan mencair suhu 5 dalam kondisi ruangan 5 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian jika sudah mulai mencair, kita akan mudah memotongnya, ditimbang 25 gram sampel tersebut, kemudian ditambah larutan fisiologis 0,9%, lakukan pengenceran 10 pangkat min 1 dan di blender. Lanjutkan pengenceran berikutnya. Untuk mempermudah pemblenderan, kemudian kalau dengan menggunakan air 225 mili akan sulit, kita bisa tambahkan misalnya 50 gram sampel ya. Kemudian airnya jadinya berapa? 225 dikali 2 ya. 450. Jadi totalnya setengah liter. Kita akan juga menemukan pengenceran 10 pangkat min 1. Setelah siap, kita bisa melakukan pemipetan ke pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3.
Nah, untuk sampel yang dikalengkan, nah ini agak unik ya. Untuk sampel yang dikalengkan, kita bisa melakukan pra-inkubasi. Karena apa? Kita harus mengecek apakah sampel yang kita mau uji itu kondisinya masih baik atau sudah rusak. Nah, caranya kita harus menyimpan kaleng tersebut pada suhu 30 derajat Celcius dipertahankan sama dengan waktu 10 hari. Nah, jika tidak ada pinhole atau masuknya udara ke dalam kaleng yang ditandai dengan menggembungnya kaleng, maka sampel dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Tapi jika terjadi pinhole, maka sampel dibuang. Artinya sampel itu sudah jelek, tidak perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Ditimbang 25 gram, ditambah 225 ml larutan fisiologis, maka kita akan mendapatkan pengenceran 10/4-1. Jika diperlukan, di blender lanjut pengenceran. Siap diinokulasi dengan media. Sampel selanjutnya adalah obat tradisional. Obat tradisional yang bisa kita temukan di pasaran itu bentuknya cairan, serbuk, rajangan, kapsul, atau tablet. Caranya, preparasi sampel untuk sampel obat tradisional berbentuk cair sama seperti tadi sampel makanan yang bentuk cair dikocok 25 kali, dipipet 1 sampai 25 ml. Kalau dipipet 1 ml ditambah dengan larutan fisiologis 9 ml. Kalau dipipetnya 25 ml, maka kita tambahkan larutan fisiologis 225 ml. Nah, itu kan kita mendapat pengenceran 10/1. Setelah itu baru kita melakukan pengenceran yang berikutnya dan diinokulasi pada media yang kita pilih, misalnya PCA atau pakai MPN. Misalnya apa? Jamu saset. Nah, itu bisa ya dilakukan preparasi sampelnya seperti ini. Kalau jamu yang serbuk, misalnya kunyit asam gini ya, jamu serbuk, kita melakukan pengencerannya dengan cara ditimbang 10 gram, digerus di mortar ya. Digerus kalau misalnya masih terlalu kasar, tapi kalau udah lembut sekali langsung aja ditimbang 10 gram ditambah 90 ml larutan fisiologis, dikocok homogen, kemudian diinokulasi ke media. Dikocok homogen itu berarti kita mendapatkan pengenceran 10/1. Kalau sulit maka di blender, dan selanjutnya kita bisa melakukan pengenceran min 2, min 3 dan yang diminta. Untuk sampel bentuk rajangan. Untuk sampel bentuk rajangan yang biasa kita temukan seperti ini ya. Digerus di mortar sampai halus. Ini agak sulit, makanya mungkin perlu dibantu sama blender juga. Ditimbang 25 gram, ditambah 225 ml larutan fisiologis, kemudian mendapatkan pengenceran 10/1, siap untuk diinokulasi ke media. Pengenceran bertingkatnya, min 2, min 3, dan seterusnya. Untuk sampel bentuk rajangan. Untuk sampel berbentuk kapsul atau tablet. Ya, misalnya kalian bisa lihat di lapangan itu bentuk-bentuk kapsul habatus sauda ya. Kemudian ada kunyit asam yang dibentuk tablet seperti ini. Nah, caranya gimana? Ditimbang 10 gram, digerus dulu beberapa tablet, kemudian ditimbang, atau dibuka dulu beberapa kapsul kemudian ditimbang, ditambah 90 ml larutan fisiologis, maka kita akan mendapatkan pengenceran 10/1. Dikocok secara homogen, kemudian dilanjutkan pengenceran yang diinginkan, diinokulasi ke media. Oke, pertemuan kita pada hari ini cukup saja, karena kalau terlalu banyak waktunya juga tidak cukup ya. Kita lanjut nanti ke pertemuan ketiga. Oke, setelah kalian simak PPT Ibu dalam video tadi ya, kalian pelajari baik-baik PPT yang tidak online ya, yang offline-nya bolak-balik terserah dibaca untuk persiapan ulangan nanti dan juga persiapan kuisis jam 11 ya. Semoga pelajaran kita pada hari ini menyenangkan, dan jangan lupa yang laki-laki sholat Jumat ya.
Jangan sampai telat. Kemarin siapa Gali ya? Gali udah stay di masjid ya jam 10 supaya dapat staf pertama. Nggak apa-apa Gali, oke itu sip. Bisa belajar pelajaran ibu nanti malam boleh, agak siang boleh. Karena ibu juga share di GCR ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.